Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini dari Pak Mulyo. Pak Mulyo di mana ini? Gresik, Jawa Timur. Pak Mulyo di Gresik, Jawa Timur itu masih bingung tentang istilah Allah Bapa. Karena Pak Mulyo mendengarkan tayangan YouTube saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, tentang Allah Bapa. Allah Bapa itu beda dengan Bapa. Ya memang beda, Pak. Jadi dia minta bukti mana, Pak, ayat Alkitab yang mengatakan Allah Bapa itu Roh Kudus. Ya. Maka judul kita adalah mana bukti Allah Bapa itu Roh Kudus. Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta BBS, Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan sangat clear membedakan antara Bapa dan Allah Bapa. Ketika Yesus di bumi, Yesus ngomong apa? Doalah kepada Bapa. Bapa itu Allah. Ya. Bapa itu malah lebih ditegaskan lagi kiasan Yesus. Artinya aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku lihat Bapa, siapa kenal aku kenal Bapa. Itu artinya Bapa itu kiasannya Yesus. Ya. Yohanes 16 ayat 25. Ya. Jadi Bapa inilah Allah. Yohanes 17 ayat 3. Bapa engkaulah Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusanmu. Betul, ketika Yesus masih jadi manusia. Ya, beda dengan Allah Bapa. Alkitab juga menulis Allah Bapa. Ya. Lalu mana buktinya Allah Bapa itu Roh Kudus? Pak Mulyo baca 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Ya. Ceritanya Petrus ini kan saksi mata ketika Yesus berubah rupa di gunung di dalam Matius 17 ayat 3 sampai 5. Mungkin dari ayat 1 deh. 1 sampai 5 ya toh. Yesus berubah rupa, lalu di situ dalam penglihatan itu Petrus melihat Musa dan Elia. Petrus bertiga kan? Petrus, Yakobus dan Yohanes ya. Yohanes murid yang dikasih Yesus, Yakobus adalah saudaranya dan Petrus ya toh. Di 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 Petrus cerita nih. Dulu saya itu saksi mata loh waktu Yesus berubah rupa. Apa kata Petrus? Aku dulu saksi mata. Perhatikan ya, 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Aku dulu lihat bagaimana Yesus itu menerima penghormatan dari Allah Bapa yang maha mulia. Ketika ku dengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus Petrus itu menjelaskan, saudara-saudara, aku itu nggak ngarang loh. Ayat Alkitab, nubuatan itu tidak boleh ditafsir semaunya di ayat 20. 1 Petrus, berapa tadi? 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Petrus itu ngomong, nggak boleh sembarangan menafsirkan. Jadi saya tadi kan ngomong, aku itu tahu sebagai saksi bagaimana Yesus mendapat penghormatan dari Allah Bapa yang maha mulia. Ketika aku dengar suara dari surga, aku nggak ngarang ini. Ya, sebab nubuatan itu nggak bisa sembarangan ditafsirkan. Lalu di ayat 21 Petrus ngomong, aku ini tahu dari Roh Kudus. Jadi siapa yang ngasih tahu Petrus? Roh Kudus. Berarti suara itu siapa? Allah Bapa yang memulia. Ya Roh Kudus itu. Gitu loh maksudnya. Pak Mulyo. Saya penyembah Yesus Allah yang benar. Clear, Pak.
cetha welo-welo, Pak. Mudah banget memahami ini. Petrus itu ingin ngasih tahu, aku itu dikasih tahu sama Roh Kudus. Nggak sembarangan aku ngomong. Aku kan saksi mata waktu Yesus dimuliakan di atas gunung lalu terdengar suara dari surga. Itu siapa suara dari surga? Nggak sembarangan, aku nggak sembarangan menafsirkan. Itu dari Roh Kudus. Itu maksudnya Petrus ngomong gitu. Jelas Pak Mulyo, di ayat 21 Petrus ngomong, ini dari dorongan Roh Kudus, saya manusia bersaksi atas nama Allah. Jadi Petrus tuh nggak sembarangan ngomong. Dia ngomong bahwa Yesus mendapat penghormatan dari Allah Bapa. Jadi kalau Anda ketemu kata Allah Bapa di dalam 1 Korintus 15 juga ada Allah Bapa itu. Ketika musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut, lalu Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Allah Bapa tak lain dan bukan Roh Kudus. Ya, termasuk di sini 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Ya. Jadi siapa yang bisa bersuara dari surga? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa, siapa itu? Roh Kudus. Kalau Pak Mulyo ngotot itu suara Bapa, maka nabrak ayat Alkitab Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah kamu dengar suaranya. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Anda tabrak itu ayat Alkitab. Yesus sudah ngomong Bapa itu nggak pernah memperdengarkan suaranya. Tapi Yesus sering cerita tentang Bapa. Dia cerita, oh Bapa itu begini begitu. Yesus cerita, tapi perkataan langsung dari Bapa nggak pernah ada. Sebab Bapa itu kiasan Yesus. Lah kalau gitu waktu suara inilah anakku yang kukasihi, makanya Petrus jelasin itu suara Allah Bapa, tak lain dan tak bukan Roh Kudus. Alkitab very clear membedakan antara Bapa dan Allah Bapa. Jadi terjawab ya Pak Mulyo ya, mana bukti ayat Alkitab yang mengatakan Allah Bapa itu Roh Kudus? Itu Pak, di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21, terutama di ayat 21. Petrus itu ngomong, aku ini begini-begini, nggak ngomong sembarangan loh ya. Tidak boleh nubuatan kok ditafsirkan, ayat-ayat Alkitab ditafsirkan semaunya sendiri. Aku nggak nafsirkan ini, tetapi Roh Kudus yang memberitahu kepadaku. Berarti suara siapa? Itu suara Roh Kudus. Ya, Petrus itu pengen ngomong gitu. Aku nggak sembarangan ngomong. Makanya aku nyebut Allah Bapa, nyebut Yang Maha Mulia. Suara dari surga siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bisa memperdengarkan suaranya. Ya, Allah Bapa yang Roh Kudus itu bisa memperdengarkan suaranya. Tapi kalau Bapa tidak bisa. Makanya ada satu ayat Alkitab, satu-satunya ayat Alkitab yang mengatakan Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Cuman satu ayat Alkitab itu. Tidak boleh Anda tabrak Pak Mulyo. Ini sama dengan ketika Yesus waktu disalib ngomong, Eli, Eli lama sabatani. Eli, Eli itu siapa? Roh Kudus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang mau meninggalkan Yesus siapa? Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Ketika Roh Kudus ini meninggalkan Yesus, Yesus bisa mati. Waktu Roh Kudus nggak meninggalkan Yesus, ya nggak bisa mati. Emangnya Roh Kudus itu Allah? Kenapa Yesus ngomong Allahku, Allahku? Efesus 4 ayat 30 mengatakan Roh Kudus Allah. Clear toh? Iya ya Pak ya. Masalahnya Pak Mulyo, beberapa ayat Alkitab cuman atuk-atuknya, cuman satu-satunya ayat. Jadi ketika Anda tidak paham ini, berantakan Pak pemahamanmu tentang Alkitab. Itu Kristen kambing Tritunggal Pak. Pendeta kambing Tritunggal, berantakan pemahaman tentang ayat Alkitab. Ya, Allah itu roh. Ya, Allah itu bukan pribadi. Allah itu satu. Nggak pernah tahu mereka. Berantakan toh, akhirnya jadi Tritunggal, 3 tapi 1. Mereka aja nggak tahu loh Pak, kalau Yesus itu Allah yang benar nggak tahu loh. 1 Yohanes 5 ayat 20 baca ayatnya, tapi nggak dibuka pikirannya. Sebab tidak menyembah Yesus. Mustahil orang yang nggak nyembah Yesus dibuka pikirannya ngerti Alkitab. Mustahil. Sebab Lukas 24 ayat 45 mengatakan, Yesus ia membuka pikiran mengerti kitab suci. Anda yang menolak menyembah Yesus, mustahil dibuka
pikiran. Ya, mustahil. Makanya biar doktor, gelarnya berderet-deret, selama Anda menolak nyembah Yesus, mustahil dibuka pikiran Alkitab. Meskipun gelarmu DBS, meskipun gelarmu doktor, meskipun gelarmu MTH, ayo buktikan. Pasti Anda tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci. Ya, pasti Pak Mulyo, pasti. Ya. Kalau Pak Mulyo mau menyembah Yesus Allah yang benar, maka ini mudah sekali Pak dibuka. Ikut sekolah Alkitab Pak ya, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu mengerti. Oh, baru tahu nih, pendeta satu-satunya nih di seluruh Indonesia dari antara ratusan ribu pendeta Indonesia. Nggak pernah ada yang bisa jelasin bahwa Allah Bapa beda dengan Bapa. Memang beda. Allah Bapa artinya Roh Kudus. Yes. Bapa artinya Bapa kiasan. Yes. Sekarang sudah finish. Yes. Ya. Atu-atunya nih. Makanya ikut sekolah Alkitab Pak Mulyo ya. Masih dibuka terus dibuka supaya Bapak itu ngerti ya. Nggak usah peduliin di luar sana ya. Ya. Daripada Anda dijerumuskan, ayo. Puluhan tahun jadi orang Kristen, tetap jadi Kristen kambing. Buat apa Pak? Buat apa? Jadilah Kristen domba, penyembah Yesus Allah yang benar, baru selamat. Dimulai dengan baptisan yang benar. Ya. 13 Juni di Cikarang, 14 Juni di Bogor. Ikut baptisan kalau Bapak memang sempat ya. Bapak daerah mana nih? Oh enggak, ya jauh ya. Kalau Bapak Surabaya, saya sudah Surabaya. Belum ada jadwal Pak ya. Satu, tunggu dulu kolam renangnya ada yang buka enggak, dicek dulu. Terus kedua, ya di sana ada kepala cabang-cabang kan, Sidoarjo, Gresik ada, Surabaya ada ya. Jadi Bapak bisa minta baptisan ke cabang-cabang Surabaya. Yang di kota-kota lain, di Batam, di Pangkal Pinang, di Medan, ya Anda bisa hubungi kepala cabang, tanya ke sini dulu, nanti kita kasih tahu di sana ada cabang-cabang kami ya. Dia bisa membaptis Anda, dia bisa menjelaskan, Anda boleh tanya tentang Allah Esa ya. Ya, kami mendasarkan tetap tayangan live ya. Kami tidak ibadah fisik ya. Daripada kena corona Pak, ngapain? Paling kalau rumah tangga yes, 5-6 orang, gede-gedenya 10 orang boleh ya. Tapi kalau sudah di ibadah umum gede enggak Pak, kita gereja kami saja nggak, di pusat saja nggak pakai begitu ya. Nggak efisien Pak ya. Yang penting pengajarannya sekarang benar. Termasuk Bapak nanya ini kayak gini kan, yaitu mana bukti Allah Bapa itu Roh Kudus. Bapak udah berapa tahun di gereja? Puluhan tahun Pak. Pernah ada nggak pendeta yang jelasin kayak gitu? Nggak pernah ada. Padahal ada ayat Alkitabnya. 2 Petrus 1 ayat 17-21. Itu puluhan tahun Bapak baca. Kenapa nggak dibuka pikiran? Karena menolak nyembah Yesus. Mampet Pak pikiran. Ya. Ya begitu Pak. Ya, faktanya begitu. Bapak tanya ke pendeta sana, di luar sana nggak ada yang bisa jelasin. Ya, cuman pendeta yang ditahan bisa. Atu-atunya nih dari antara ratusan ribu pendeta di Indonesia yang bisa jelasin bahwa Allah Bapa adalah Roh Kudus. Makanya tidak nabrak ayat Alkitab. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah Bapa itu Bapa sehingga bisa bersuara, inilah anakku yang kukasih aku, kepadanya lah aku berkenan, maka Anda menabrak Yohanes 5 ayat 37. Enggak ada Pak kebenaran kok nabrak ayat Alkitab, enggak ada. Itu mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Meskipun gelarmu DBS, meskipun gelarmu doktor, meskipun gelarmu MTH, selama Anda menolak menyembah Yesus Allah yang benar, mustahil pikiranmu dibuka. Pasti mampat. Nggak ngerti, baca Alkitab nggak ngerti. Saya 35 tahun jadi Tritunggal, kagak mudeng baca Alkitab, kagak paham baca Alkitab. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara saya menolak menyembah Yesus. Ketika saya menyembah Yesus sebagai Allah, saya tolak nyembah Bapa. Saya balik Pak. Dulu saya nyembah Bapa, menolak nyembah Yesus. Sekarang tak balik. Saya nyembah Yesus Allah yang benar. Saya menolak nyembah Bapa. Karena saya tahu Bapa itu kiasan Yesus. Langsung Pak, dibuka semua sini Pak. Ya. Sekolah Alkitab kami sudah 2 tahun umurnya Pak, usianya Pak. Ya, itu kami udah dibuka itu, makanya ikut sekolah Alkitab Pak. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, masih tetap dibuka. Yang mau ikut baptisan 13 Juni di Cikarang,
Cikarang, Bekasi. 14 Juni di Sentul, Bogor ya. Silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Hendri Tandeta BPS. Haleluya, amin.